Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube Inixindo Bandung. Kali ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana sebenarnya proses investigasi digital dilakukan, tahap demi tahap, hingga bukti digital siap dihadirkan di hadapan hukum. Setiap investigasi digital dimulai dari dua fondasi yang tidak boleh terlewati. Tahap pertama, identifikasi, yaitu menentukan perangkat dan sumber data yang berpotensi menjadi bukti. Lalu, mengamankannya agar tidak terjadi perubahan data. Tahap kedua, preservasi, yaitu membuat salinan forensik identik dari data asli menggunakan tools khusus dan write blocker yang dipasang untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan sekecil apapun yang terjadi pada data asli selama proses penyalinan. Perangkat aslinya kemudian disimpan di lokasi yang aman sebagai barang bukti yang terlindungi. Semua analisis selanjutnya dilakukan pada salinan forensik, bukan pada data aslinya. Prinsip ini disebut change of custody, yaitu menjaga jejak keaslian bukti dari awal hingga akhir proses hukum. Setelah bukti diamankan, investigator memasuki tahap analisis dengan memeriksa salinan forensik menggunakan berbagai teknik khusus. Proses ini bertujuan menemukan bukti digital yang relevan tanpa mengubah data asli. Teknik yang digunakan meliputi data carving untuk memulihkan file yang terhapus, dan pencarian berbasis kata kunci untuk menemukan informasi penting. Lalu reverse steganography untuk mengungkap data tersembunyi, serta analisis metadata guna mengetahui riwayat sebuah file. Dari hasil tersebut, investigator menyusun kronologi kejadian secara lengkap. Seluruh proses kemudian didokumentasikan dalam laporan yang memuat metodologi, temuan, log aktivitas, dan kronologi investigasi. Dokumentasi yang lengkap menjadi dasar agar bukti digital dapat dipertanggungjawabkan dan diterima dalam proses hukum. Tahap terakhir adalah presentasi, yaitu menyusun hasil investigasi ke dalam laporan yang jelas dan dapat dipahami oleh aparat hukum, pengacara, hakim, maupun pihak organisasi. Dalam beberapa kasus, investigator juga berperan sebagai saksi ahli untuk menjelaskan metode, bukti, dan kesimpulan di persidangan. Agar bukti dapat diterima secara hukum, seluruh proses investigasi harus mengikuti prosedur yang ketat, dapat diverifikasi, dan bebas dari kontaminasi. Digital forensik juga menghadapi berbagai tantangan, seperti enkripsi yang menyulitkan akses data, cloud dan IoT yang membuat lokasi serta kepemilikan data semakin kompleks, serta perkembangan teknologi yang mengharuskan tools dan teknik forensik terus diperbarui agar mampu mengikuti metode baru yang digunakan pelaku kejahatan cyber. Itu tadi pembahasan mengenai proses investigasi digital. Kalau kamu tertarik dengan topik seputar IT, jangan lupa like, share, dan subscribe kanal YouTube Inixindo Bandung. Sampai jumpa di video berikutnya.